Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu ustadz kita, yaitu Ustadz Kuncoro, dan satu lagi narasumber kita, yaitu papa muda di lingkungan sini, yaitu Mas Agus. Selamat datang semuanya. Di sini kita akan berbincang mengenai Ramadan yang agak sedikit berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun kemarin, karena pada tahun ini kita dihadapi suatu musibah, yaitu adalah pandemi virus corona, yang dimana itu mengubah semuanya dari segi-segi kehidupan, dari segi ekonomi, dari segi sosial, budaya, hingga beribadah. Ada yang berbeda daripada tahun kemarin. Mungkin dari Mas Agus, saya mau tanya dikit, kira-kira apa sih perbedaan dari ibadah tahun ini dengan tahun-tahun yang lalu di tengah virus seperti ini? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perlu kita ketahui juga ya, bahwa COVID-19 ini sangat mempengaruhi ibadah kita Ramadan yang beda dengan tahun lalu. Ya, antara lain ya tidak adanya sholat taraweh, tidak adanya tadarus, tidak adanya takjilan, dan mungkin tidak adanya sholat id di lapangan. Nah, itu mungkin, siapa tahu kan kita tetap berdoa, siapa tahu nanti waktu malam takbiran wabah sudah diangkat dan kita bisa sholat id. Nah, itu antara lain seperti itu. Nanti kita juga sama-sama berdoa ya agar wabah ini segera berakhir. Sementara itu, kalau dari Bapak Ustadz Kuncoro sendiri, bagaimana menanggapi tentang virus ini, kemudian juga bagaimana umat Islam dalam menghadapi virus pandemi COVID-19 ini? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Indra dan Mas Agus ya. Jadi memang situasi sedikit berbeda. Bukan sedikit tapi banyak. Banyak berbeda ya. Kalau tadi Mas Agus bilang tidak ada tarweh, itu juga tidak sepenuhnya pas. Ada, cuman tidak di masjid. Ada di rumahnya masing-masing. Puasa tetap jalan gitu. Tapi memang begini, ini peristiwa memang belum pernah terjadi sebelumnya. Mungkin sudah mengalami beberapa kali puasa kita. Ya kan, masing-masing beda. Saya yang secara usia lebih banyak mengalami puasa. Meskipun kalau jumlah pelaksanaan puasa kita mulainya kapan kan nggak tahu, ada yang SD sudah puasa, ada yang SMP baru puasa itu. Tapi yang jelas, Islam itu agama yang selalu memiliki solusi pada setiap masalah. Pada keadaan normal, orang harus beribadah secara normal. Karena ada wabah COVID-19 ini, keadaan menjadi tidak normal. Maka cara beribadah pun menjadi di luar kewajaran. Seperti tadi, sholat tarawih biasanya ramai-ramai di masjid, boleh dilaksanakan di rumah. Dan jangan khawatir kepada orang yang melaksanakan di rumah itu. Tidak menutup kemungkinan masih ada saudara kita yang juga sholat di masjid. Nah, tapi ulama yang berpendapat bahwa sholat di rumah baik, di masjid baik, itu sama-sama punya dalil yang kuat. Jadi tidak boleh kita saling kemudian yang sholat di masjid, wah ini ngomah keset itu. Yang di rumah sholat bilang, wah saya di masjid kemendel gitu. Gak usah seperti itu, masing-masing semua punya dalil. Tapi ini yang jelas, ada kaidah di dalam surat Atin. Ini tafsir Ibnu Abbas ya, salah seorang sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis tentang bagaimana Nabi sholatnya. Ketika Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi Allah itu telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Artinya juga dalam bentuk segar bugar, sehat, itu ahsani taqwim, sebaik-baik penciptaannya. Sumarodatnahu asfala safilin, lalu dimasukkan ke tempat yang serendah-rendahnya. Kalau nanti konteksnya neraka, kalau sekarang ya sakit, ada wabah, ketakutan, perang, itu tempat yang serendah-rendahnya. Tapi mereka apa? Illalladzina amanu wa amilus sholat. Orang yang biasa melakukan amal soleh, yang biasa mengerjakan sholat, yang biasa ngaji, yang biasa tilawah Quran, ajrun ghairu mamnun, akan mendapatkan pahala yang tidak putus. Sederhananya begini, orang yang biasa sholat di masjid, dulu-dulu kalau taruhan masjid, tadar sini. Kemudian karena pandemi harus di rumah, dia tetap mendapatkan pahala yang sama. Nah iya, itu kan letak keadaan Allah di situ. Karena terhalang.
Bukan anak sengaja ya ora ana apa-apa, ora usah salat wae. Itu enggak berlaku kalau yang seperti itu. Itu ya Mas ya. Nggih. Berarti di balik musibah wabah ini sebenarnya malah kita justru bersyukur ya Pak ya, karena ibadah kita justru malah dilipat gandakan dan juga pahalanya. Iya, kalau puasa kan selalu dilipat gandakan. Tetapi ada keuntungannya juga nggih. Keluarga semakin dekat. Ya kan? Betul. Dulu jarang bersama keluarga, jadi dekat dengan keluarga. Dan di situ kita laki-laki ya, kualitas seorang ayah kan menjadi betul-betul dilihat ya. Contohnya kon ngimami tarweh ning omah itu. Kulhuina terus anaknya protes, mang anaknya sekolah wis. Nah, anaknya apalane wis akeh, bapakne apalane kuwi. Pak mbok ganti, Pak. Meneng wele iki men cepet. Katanya begitu. Apakah itu juga dialami oleh Mas Agus langsung? Ya, pernah saya alami juga. Ya, tiap harinya saya kan suratnya cuma itu aja. Ya, tapi kan tetap berusaha untuk jadi ada hikmahnya COVID ini. Jadi mau nggak mau kita harus belajar surat hafalan yang lainnya. Gitu aja. Nah, terkait dengan 10 hari terakhir Ramadan ini Pak, kira-kira amalan apa yang bisa lebih meningkatkan kualitas iman dan takwa kita di era-era seperti ini, di era pandemi seperti ini? Ya 10 hari terakhir mestinya justru kita semakin semangat nih. Karena di 10 hari terakhir kan Allah menjanjikan akan diturunkan Lailatul Qadar. Entah sudah turun atau belum ya, karena Umar bin Khattab sendiri mengatakan bahwa Allah sembunyikan Lailatul Qadar di antara malam-malam bulan Ramadan supaya orang bersemangat. Jadi gini, kalau Nabi itu memberitahu pasti datang tanggal 27, nanti tanggal 1 sampai tanggal 26 dora mangkat. Kelompok jaga kayak lho, rung teko. Alah rung teko wis esuk wae. Maka dirahasiakan, disembunyikan biar setiap malam semangat ya. Nah, karena ibadah di rumah, maka rumah kita pun harus diperlakukan sebagaimana ketika kita beribadah di masjid. Artinya itikaf kita bisa di rumah, ya kan? Kalau di masjid kita itikaf, sholat, baca Quran, zikir. Di rumah juga begitu. Kalau perlu siapkan tempat khusus untuk sholat. Di situ bisa zikir, bisa baca Quran itu. Sama menikmati malam untuk meraih kemuliaan Lailatul Qadar bisa didapatkan di situ. Jadi jangan khawatir gitu. Oh, jadi solusinya mungkin di rumah kita sediakan tempat khusus gitu semacam ya? musola atau apapun ya. Itu yang memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan sementara masjid juga masih longgar ya, artinya bisa ke masjid. Tapi memang tidak dianjurkan sampai banyak orang. Kalau dulu kan ada itikaf reguler sampai sekian orang dipanitiani, bayar dan sebagainya. Sekarang kan tidak diadakan. Ya, yang mabit apa? Oh, tak kira makan-makan bincang-bincang tidur. Nah, terkait dengan fenomena ini Pak, tiap Ramadan tuh mesti ketika di akhir-akhir ini banyak yang pada mudik Pak. Jadi orang dari luar Jogja udah mulai berdatangan ke Jogja. Nah, di tengah virus seperti ini, sebenarnya kita sebagai umat muslim yang bijak tuh harusnya seperti apa Pak? Ya tetap tinggal kalau dia berasal dari tempat yang di situ wabah menjangkit ya. Kalau bahasa sekarang zona merah. Mestinya jangan pergi. Sesuai hadis Rasulullah SAW ya. Jika kamu menemukan satu tempat ada wabah, jangan masuk ke situ. Tapi jika kamu berada di tempat itu, jangan keluar dari situ ya. Karena akan terjadi persebaran tadi ya. Dan karena virus ini kan tidak terlihat ya. Kalau kita berperang melawan musuh itu kan nampak ya, perang waktu melawan penjajah kan gitu. Londone dia tidak terlihat ya. Jadi memang kita sebagai umat muslim lebih bijaknya Ya, tidak bisa. Insya Allah kalau semuanya sudah selesai kan bisa pulang ya. Iya. Apa mungkin Mas Agus sebenarnya udah berencana untuk mudik atau gimana sebelum ini? Ya, nek mudik saya nggak wong asli sini ya, asli Surabaya. Cuma istri saya kan ada 2 tempat yang harus disinggahi, Magelang sama Sentolo. Yang Sentolo itu kan ayahnya, yang Magelang kan ibunya. Jadi biasanya kita ke luar kota itu ya 1 minggu sampai 2 minggu. Nah, karena ada situasi seperti ini, ada COVID Corona ini, jadinya mau nggak mau di rumah. Cuma video callan itu nanti besok mungkin. Mungkin Mas Hendra juga tuh? Kebetulan juga asli Jogja, cuman mungkin kadang-kadang ke Solo Mas. Jadi mungkin setelah sholat itu berkunjung ke Solo, ya seperti ibadah umumnya ada makan-makan juga. Cuman mungkin pada tahun ini mungkin agak ditunda dulu seperti Pak Kuncoro tadi.
Nah, mungkin untuk pelaksanaan ibadah sholat id, Pak, ini Oh, iya. beberapa maklumat dari MUI, Iya, ada juga pengumuman dari organisasi Islam yang lainnya untuk beribadah. Ya. Panduannya seperti apa, Pak? Kalau mau sholat id di lapangan memang prakteknya susah nih, terutama untuk bab physical distancing ya. Kita hari ini juga nggak ideal ya, kurang dari 1 meter. Cuman karena pakai masker semua insya Allah. Nah, untuk cari lapangan yang bisa menata jamaah berjarak 1 meter itu kan nggak mudah dan jarang ada tempatnya, maka termasuk keputusannya kemudian meniadakan sholat id di lapangan, tetap bisa sholat di rumah. Nah, di rumah ini bisa dilakukan sendiri dan bisa dilakukan berjamaah. Nah, kalau berjamaah ini menurut para ulama ya, termasuk kemudian diterangkan beberapa satu minimal 4 orang, 1 orang jadi imam, 3 orang jadi makmum. Tata caranya ya sebenarnya sama dengan ketika id di luar pandemi gitu. Nah, yang pertama saya urutkan ya. Yang pertama karena itu hari raya mandi dulu. Orang yang ngomong ya ora atus tangi turu langsung sholat. Mandi dulu. Pakai pakaian yang bagus ya kan. Tidak harus baru, toh itu ratuku saiki. Ya, pakai yang bagus. Yang bagus itu kan kita senangi dan di badan kita itu merasa nyaman. Kaos nggak boleh ya. Sebaiknya nggak pakai kaos meski kaosnya bagus. Rekannya larang, aku ngerti gitu. Tapi yo nggak pantas lah. Babnya itu bukan fikih. Kalau fikih itu laki-laki asal sudah lutut sampai pusar itu tertutup sah. Cuman kan di atas fikih ada namanya moral fikih atau adab ya. Wangun ora wangun, pantes ora pantes itu. Nah ini ya, pakai pakaian yang bagus, syukur pakai wangi-wangian ya kan. Kemudian nek lanang yang nganggo jas ora apa, dikira arep nikah neh. Nah, kemudian di tempat yang tertentu tadi ya kan, didahului dengan rengeng-rengeng takbir juga nggak apa-apa gitu. Karena kita hari itu merayakan hari raya kan tetap membaca kalimat takbir. Nah, setelah itu siap-siap sholat ya. Kalau Idul Fitri itu agak siangan dikit ya, karena sebenarnya memberikan kesempatan kepada orang yang belum bayar zakat fitri untuk bayar zakat fitri. Nah, sholat didirikan atas 2 rakaat ya kan. 2 rakaat dengan pertama takbir 7 kali. 7 kali itu tidak termasuk takbiratul ihram, ya kan? Takbir pertama Allahu Akbar, takbiratul ihram kan? Itu belum dihitung. Setelah itu takbir 7 kali. Jadi kalau sama takbir sebenarnya 8. Takbir 7 kali setelah itu harus baca Al-Fatihah karena mutlak ya, Al-Fatihah. Yang kedua, setelah Al-Fatihah, nah kalau Nabi itu biasa baca surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Kalau nggak hafal bisa baca surat yang lain karena kaidahnya kan setelah itu bacalah yang termudah dari Al-Quran. Termudah itu artinya yang kita kuasain. Nah ini masih ada beberapa waktu kalau mau ngapalin Sabihis ya. Ada beberapa hari tiap hari menghafal Sabihis untuk nanti ngimami sholat id itu boleh. Nah lalu biasa nggih ruku, kemudian i'tidal, sujud, berdiri lagi, ketika berdiri lagi. Nah dari posisi sujud menuju berdiri kan kita takbir Allah, itu belum dihitung. Setelah itu 5 kali. Nah 5 kali takbir itu kan. Nah baru setelah 5 kali takbir Al-Fatihah lagi. Di rakaat kedua ini biasanya Rasulullah membaca surat Al-Ghasyiyah, hal ata kahaditsul ghasyiyah. Nah kalau tidak hafal boleh baca yang lain. Silahkan ambil yang mudah dari Al-Quran. Ruku, sujud, i'tidal dan seterusnya. Tahiyat kan. Selesai tahiyat salam. Nah ini disunahkan berkhutbah ya kan. Khutbah ini sebenarnya kalau sholat di lapangan itu menjadi satu rangkaian itu. Nah kalau di rumah khutbahnya sederhana saja. Khutbah itu yang penting pertama salam, kemudian mengucap takbir. Khusus sholat id ya. Kalau khutbah Jumat enggak takbir, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu kemudian membaca kalimat syukur, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian membaca ayat Quran, bersolawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian membaca salah satu ayat Quran. Kalau bisanya cuma ayat di surat Al-Ikhlas ya nggak apa-apa. Baca Al-Ikhlas boleh, bisanya Anas. Apa saja yang penting kemudian ada wasiat takwa. Wasiat takwa kalau ittaqullah itu sudah menyeru kepada takwa ya. Nah setelah itu silahkan khutbahnya kalau bisa ya singkat saja lah, tidak usah 3 hari ya. Khutbahnya misalnya gini, kalau di rumah ya anak-anakku, kemudian istrinya sekali mau 2 kali. Istriku, anak-anakku gitu ya. Hari ini kita rayakan Idul Adha dalam kondisi yang
mungkin beda, tapi kita tetap harus bersyukur. Mudah-mudahan puasa Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai, berdoa. Berdoa kalau bisa Arabnya Arab, kalau nggak bisa bahasa Indonesia ya nggak apa-apa. Ya Allah, berkailah kehidupan kami, limpahkan rezeki kepada kami, berikan kami kesehatan, jauhkan kami dari pandemi dan seterusnya. Nah, minta saja kepada Allah. Amin, selesai. Setelah itu bisa salam-salaman ya. Karena satu keluarga nggak apa-apa gitu. Dengan orang luar nggak ada gitu. Itu ringkasnya seperti itu ya yang bisa dilakukan ketika berada di rumah untuk melakukan sholat itu. Mau ada yang saya tanyakan ini Pak Ustadz. Jadi kadang-kadang ini mungkin ada beberapa orang yang kurang paham atau kurang tahu ya. Tidak subuhan tapi sholat id, nah itu gimana itu hukumnya itu ya? Ya begini. Jadi ini yang kadang-kadang kaum muslim ini apa ya, terlena ya. Jadi tarawih mempeng, padahal hukumnya sunnah. Kemudian takbiran mempeng, sampai omah kene tekan pelosok kuning, tekan lah. Tapi sholat subuh hilang gitu. Sholat itu berangkat. Jadi secara hukum sholat subuh itu wajib. Sholat itu sunat muakkadah. Sunat muakkadah itu sunat yang dikuatkan. Sebisa mungkin dilakukan. Bahkan orang yang haid pun, wanita-wanita haid itu kalau dalam keadaan normal disuruh berangkat ke lapangan, walaupun tidak sholat di sana sebagai bentuk syiar, memperlihatkan kebesaran umat Islam. Subuh ini adalah sholat yang wajib, yang ketika ditinggalkan beresiko dosa. Tidak ada korelasinya langsung antara dua sholat ini, tidak saling menggugurkan. Cuman ya aneh kalau kemudian yang wajib saja tidak dijalankan, sementara yang sunnah justru dibela mati-matian ya, gitu ya. Dilakukan dengan tenanan dan seterusnya. Maka yang perlu pendidikan bagi masyarakat kita bagaimana di luar Ramadan nanti tetap melakukan yang namanya sholat fardu gitu ya. Jadi sebenarnya kemudian tidak ada kemudian sholatnya ora sah, enggak, itu posisi ibadah yang berbeda. Cuman yang wajib ini beresiko mendapatkan dosa ketika ditinggal. Jadi gini, untuk subuh itu ya sebenarnya bagi orang yang bangsawan, bangsa tangine awan. Kalau dulu apa Mas Gus? Peterson nih. Senengane melek-melek itu. Nah, ini kalau kita ketinggalan salat subuh, kemudian kita kok bangun sudah jam 7 tiba-tiba bangun ya. Bangunnya jam 7. Ayo harus dilakukan. Ambil air wudhu langsung sholat. Begitu tahu kita belum sholat subuh, ambil air wudhu langsung. Termasuk kalau misalnya ya terjadi kasus nanti sholat id, begini takbiran, kesel, turu, 5:30 baru bangun, ya sudah berwudhu sholat subuh, kemudian mandi untuk sholat id tadi. Berarti memang sebenarnya Islam itu bukan malah menghambat kita untuk beribadah ya Pak, malah kita diberikan solusi dan kemudahan ya Pak ya. Ada namanya rukhsah. Rukhsah itu keringanan ya. Jadi prinsip awal Allah katakan di surat Al-Baqarah itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak aku bebankan kecuali sesuai dengan kemampuan. Allah tidak akan membebani sesuai dengan kemampuan kita. Salat yang sehat berdiri, yang sakit boleh duduk. Sakit lagi boleh berbaring. Itu bentuk dari apa namanya, Allah tidak membebani kita di luar kemampuan kita. Mungkin Mas Agus ada yang ingin ditanyakan lagi untuk terakhir? Yang tentang sholat id ya ini ya. Nah, yang itu yang tadi rukun-rukunnya utarakan sama Pak Ustadz tadi, kalau sebelum berangkat makan dulu itu. Oh iya, nah itu sunahnya sholat Idul Fitri itu makan dulu supaya jelas bedanya antara Ramadan dan Syawal, gitu kan? Jadi makan dulu. Kalau kita kan pagi habis subuh nggak makan karena puasa sekarang ini. Nah begitu masuk 1 Syawal, habis subuh makan. Walaupun hanya minum atau makan kue, tapi makan supaya terlihat bahwa oh ini sudah tidak puasa lagi. Karena memang diharamkan berpuasa di hari raya kan gitu. Kalau Idul Adha beda, itu justru tidak makan dulu. Karena sebelumnya kan tidak bulan puasa ya. Nah kalau Idul Adha tidak makan dulu setelah subuh, itu ngampet sampai pulang sholat Idul Adha. Itulah kenapa warung soto laris. Sama satu lagi. Ya. Nah ini yang membuat saya agak bingung juga. Biasanya kan kalau sholat id kan pergi ke lapangan dengan satu jalan ya.
jalan apa? Jalan yang berbeda. Jalan yang nanti berbeda. pulang Nah, jalan ini yang kalau berbeda. di rumah gimana ya? Supaya pahalanya banyak. Ngubengi omah sih. Ngubengi omah, mulai merono. Itu gimana tuh Pak? Bener juga tuh. Nggak ada kalau di rumah ya. Ya itu anunya sendiri saja, kreativitas sendiri yang anaknya tidak baris. Nanti Pak main ganjarannya kayak. Nah, demikian teman-teman bincang-bincang kita dengan Bapak Ustadz Kuncoro dengan narasumber kita Mas Agus. Nah, untuk yang terakhir kalinya, apa yang ingin disampaikan dari Pak Ustadz mengenai wabah ini agar mungkin bisa segera berakhir? Apa yang ingin disampaikan? Kalau saya ya kita mumpung masih Ramadan banyak berdoa kepada Allah. Karena itu kalau seluruh umat muslim doanya kenceng ya. Kita tidak hanya bahasnya mengetuk pintu langit, malah menggedor pintu langit itu ya. Dengan banyak orang berdoa mudah-mudahan Allah segera turunkan pertolongannya. Karena ini saya yakin yang bisa menolong hanya Allah itu. Di tengah apa ya bahasanya ada ketidakpastian itu hanya Allah yang bisa menolong. Selain kita berikhtiar dengan berusaha pakai masker, jaga jarak, tidak kemana-mana dulu dan lain sebagainya, itu bagian dari ikhtiar ya. Tapi semuanya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dari Mas Agus sendiri, apa yang ingin dia sampaikan agar harapannya agar virus ini bisa cepat berakhir? Ya, selain tadi yang diutarakan Pak Kuncoro, yang jelas kita jaga kesehatan. Jadi biar imun kita tidak ngedrop atau turun ya, tetap jaga kesehatan. Walaupun hanya senam-senam kecil-kecil habis berbuka atau Senam kecil gini. yang penting itu. Dan untuk menjaga imun yang baik itu yang jelas yang pikiran yang positif aja. Nanti kalau pikiran kita positif, insya Allah semuanya akan positif. Itu aja. Ya, dan saya juga nambahin dikit, mungkin untuk mencegah penyebaran virus COVID ini, mungkin kita juga harus bersama-sama bekerja sama dengan cara memakai masker, kemudian menjaga jarak, dan jangan lupa tadi minum multivitamin, dan jangan lupa berbagi dengan sesama. Oke, demikian. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi di lain kesempatan. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.